Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semuanya. Nama saya Muhammad Hafiz Al-Rashid. Saat ini saya masih mahasiswa berstatus semester 8 di jurusan Sistem Informasi. Dan alasan saya mempresentasikan proyek ini karena saya punya minat fokus terhadap pengembangan strategi bisnis dan analisis data. Saya dengan bangga dapat mempresentasikan proyek kolaborasi antara Rakamin Academy dan Bank Muamalat. Sebagai bank murni syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1991, Bank Muamalat sebenarnya punya visi yaitu menjadi jalan hijrah menuju berkah. Untuk menuju misi inklusi ekonomi berdasarkan preferensi nasabah dengan inovasi produk tersebut, Bank Muamalat saat ini sudah menyediakan berbagai layanan unggulan, mulai dari tabungan haji sampai layanan eksklusif muamalat prioritas dengan akad transaksi syariah murni berdasarkan mudarabah dan murabaha. Inti dari proyek ini sebenarnya untuk menganalisis segmentasi dari data mentah yang didapat dengan berjumlah 11.000 data nasabah untuk mengoptimalkan pengembangan produk muamalat deposito secara terencana. Tantangan awalnya, kondisi data masih sangat mentah. Artinya kondisi data tidak konsisten, nilai saldo masih terkunci alias formatnya masih teks, belum bisa dikalkulasi, dan belum ada metrik untuk pengkelompokan usia. Nah, di sini saya melakukan proses data cleaning secara menyeluruh, yaitu saya dengan menghilangkan nilai kosong, blank, serta menghilangkan duplikasi. Serta pada kolom saldo saya mengubah format dari teks menjadi numerik. Dengan melakukan penyeragaman data, yaitu dengan data uniforming, ini saya lakukan pada kolom pekerjaan dan pendidikan. Jadi sebelumnya di sini masih data mentah. Setelah saya bersihkan, maka ada kolom baru yang bernama generasi. Nilai kolom baru ini saya buat nilai acuannya berdasarkan usia dari setiap generasi. Nah, masuk ke bagian insight findings, temuan pertama mengenai kapasitas finansial nasabah ini sangat mengejutkan. Seluruh generasi punya rata-rata saldo di atas 2,4 miliar, di mana Gen X memimpin dengan rata-rata tertinggi sebesar 2,62 miliar. Angka likuiditas yang premium ini sebenarnya menjadi target utama pasar yang sangat tepat sekali untuk pengembangan produk selanjutnya. Tapi kalau dilihat secara korelasi, alasan kenapa nasabah memiliki deposito, di sini ada critical gap sebesar 20%. Yang artinya 20% nasabah potensial ini masih masuk kategori belum tertarik untuk memiliki deposito. Data juga menunjukkan karakteristik unik di setiap generasi, di mana Gen Z itu cenderung memiliki minat deposito untuk liburan dan investasi. Sedangkan milenial alasan mereka memiliki deposito yaitu untuk kestabilan masa depan, yaitu dengan pendidikan anak dan investasi. Sedangkan Gen X ini lebih berbeda lagi dari generasi Gen Z dan milenial. Mereka memiliki deposito untuk investasi, juga investasi di masa tua seperti pensiun dan juga untuk urusan haji dan umroh. Kalau kita bedah berdasarkan pekerjaan,
sektor wirausaha ini sebenarnya punya angka yang agak mengejutkan ya. Sebenarnya di sini di wirausaha untuk nasabah ada, kalau kita lihat di sektor wirausaha ini, kalau kita kalau kita lihat nasabah berdasarkan pekerjaan, top tertingginya adalah sektor wirausaha. Tapi sayangnya, walaupun angkanya tinggi dan menjadi top tier, masih ada sebesar 3% nasabah yang belum memiliki deposito karena masalah fleksibilitas likuiditas usaha. Sementara untuk kelompok mahasiswa ini mencatat bahwa mahasiswa sebesar 1,8% masih belum memiliki deposito. Dan ini ada korelasinya berdasarkan dari tabel minat alasan punya deposito. Akibatnya, ini menjadi tingginya batas minimum penempatan dana konvensional. Lalu kalau kita geser berdasarkan pendidikan, segmen sarjana S1 itu masih belum memiliki deposito sebesar 10%, walaupun kelas sarjana sudah memiliki deposito dengan angka hampir mencapai 40%. Artinya mereka punya dana tapi belum terkonversi untuk mereka yang belum memiliki deposito. Sedangkan untuk segmen SMA, mereka ini sebenarnya punya hambatan, terutama terbatasnya edukasi produk tentang deposito, sehingga proporsi yang belum memiliki deposito itu sebesar 3,7%. Berdasarkan temuan data tersebut, saya bisa merumuskan market strategi yang bisa dikembangkan untuk kedepannya berdasarkan kelompok setiap generasi. Yang pertama, kita mulai dari Gen Z. Untuk Gen Z, kita bisa luncurkan fitur gamified saving dan program, yaitu target based digital deposit. Dan ini bisa kita simulasikan atau kita bisa realisasikan di aplikasi yang ada, yaitu aplikasi Muamalat Din dengan setoran awal yang ringan agar tidak mengganggu pengeluaran mereka per bulan. Sedangkan untuk generasi milenial, kita bisa branding produk dengan tema Family Wealth and Education Planner yang bisa kita kaitkan langsung dengan jaminan dana pendidikan anak, masa depan keluarga mereka, serta kita bisa kasih fitur bebas penalti ketika keadaan darurat. Lalu untuk Gen X, kita bisa integrasikan lewat layanan muamalat prioritas dengan gabungan deposito eksklusif dan program akselerasi porsi haji plus atau umroh keluarga. Serta kita bisa tambahkan fitur automatic rollover. Dan yang terakhir, untuk generasi baby boomers, kita bisa pertahankan jalur hubungan secara personal langsung lewat account officer. Serta kita bisa komunikasikan produk lewat instrumen warisan syariah yang hasil bulannya itu bisa disalurkan secara otomatis untuk zakat atau sedekah. Kesimpulan dari keseluruhan yang sudah saya sampaikan, di sini transformasi dari pemasaran massal konvensional menjadi hyper-personalized generational targeting menjadi kunci utama. Adanya penyelarasan kebiasaan unik dari setiap nasabah, terutama dari tiap generasi, dan kita bisa menyederhanakan komunikasi produk. Artinya bank muamalat secara efektif sudah mengubah potensi pasif, bahkan secara pasif bisa mengubah kebiasaan nasabah yang tadinya tidak memiliki minat menjadi berminat untuk bertransaksi terus di berbagai layanan produk bank muamalat dengan menjadi portofolio pengendapan dana jangka panjang yang bisa solid
secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.